Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga kategori 1 tahun 2023 dengan nomor peserta 2015 00654 640. Kali ini izinkan saya untuk membuat video praktek pembelajaran dengan topik kenali gaya belajarmu sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian kinerja. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Siap, gerak, kencang depan, gerak. Tegak, gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Sehat semua? Sehat. Masih semangat untuk belajar? Masih. Alhamdulillah, terima kasih Bapak ucapkan. Meskipun sudah siang begini, kita masih semangat untuk belajar, kakek. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya supaya dapat berkah, kita berdoa. Saya minta pada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya mau cek ini. Saya lihat banyak sekali yang hadir pada hari ini, artinya antusias anak-anak untuk sekolah. Alhamdulillah lebih sadar lagi akan pentingnya pendidikan. Baik, saya cek dulu ya kehadirannya. Pipin Wulandari, Saya, Pak. kemudian Indah Dekamula, Saya, Pak. Irma Damayanti, Saya, Pak. Irwansa, Saya. Dada. Kemana dia? Tanpa keterangan. Oke. Kemudian Jihad Akbar. Kemudian Julian Ardiansa. Julianti. Saya. Juika. Karlina. Saya. Lindayani. M. Zaki Alfikri. Di Marwan nggak kelihatan ini. Kemana dia? Masuk nggak dari tadi pagi? Masuk ya? Berarti dia lolos. Oke, ini kita proses. Selanjutnya Melinda, Saya, Pak. Meriam, Saya, Pak. Mona Lisa, Saya, Pak. kemudian Muhammad Iqbal, Muhammad Irfansa, Muhammad Saputra, Muhammad Tauhid Albaras, Nabila Sapitri, Saya. Nia Daniati, Saya, Pak. Nur Halifah, Nur Salmia, Saya, Pak.
Rahmat. Ya, Pak. Patri Aprilianti. Saya Pak. Kemudian Bunga. Saya Pak. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Mari kita beri aplaus atas kehadiran kita semua. Baik, anak-anak sekalian, perlu anak-anak ketahui bahwa pada hari ini kegiatan belajar kita tentang tema atau topiknya adalah mengenali gaya belajarmu. Untuk anak ketahui bahwa tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah anak-anak mampu menganalisis gaya belajarnya sendiri, ya, mampu menganalisis, mencari tahu. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu mengevaluasi bagaimana cara dan gaya belajarmu. Dan yang ketiga adalah anak-anak mampu merencanakan atau merancang gaya belajar yang sesuai dengan analisis. Itu ya? Oke, itu adalah tujuan daripada layanan kita pada hari ini. Selanjutnya perlu anak-anak ketahui juga ada beberapa langkah, ya, langkah daripada kegiatan layanan kita. Yang pertama, nanti anak-anak akan menonton video bagaimana gaya belajar siswa. Setelah anak-anak menonton video, anak-anak saya akan minta tanggapan terhadap video yang sudah ditonton. Artinya ada tanya jawab, ada diskusi di antara kita semua, ya. Sudah paham tidak kan? Paham tidak? Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada kegiatan belajar kita, alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya, Nak ya. Nah, Oke, sekarang kita ice breaking supaya segar badan kita, Nak ya, supaya fresh lagi otak kita untuk melanjutkan pembelajaran. Kita coba lagi ya. Ini adalah tentang di sini senang, di sana senang, di sekolah senang, di rumah senang. Baik, kita mulai kan? 1, 2, 3, mulai. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disekat-sekat, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disekat-sekat, putar badan. Oke, terima kasih. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kemarin, pada pertemuan kemarin kita bahas masalah apa? Percaya diri. Siapa? Ya. Apa? Percaya diri. Percaya diri. Penting nggak percaya diri itu? Penting. Apa yang membuat penting percaya diri? Karena dengan percaya diri kita dapat melakukan hal-hal dengan sempurna tanpa ada rasa malu di depan banyak orang. Oke, jadi pentingnya percaya diri itu membuat kita semakin yakin akan potensi yang kita miliki. Gitu ya? Oke, beri aplaus buat temannya dulu. Oke, nah, anak sekalian, sekarang kita lanjutkan kepada materi kita, yaitu menonton video. Baik, anak-anak sekalian, mari kita simak videonya satu persatu ya. Silakan dengan tetap semangat
Meskipun sudah siang begini, anak-anak tetap memperhatikan dengan baik. Dan apa, setelah nonton video, kita akan meminta kalian untuk menjawab. Tipe gaya belajar auditori. Ciri-cirinya suka membaca sambil bersuara. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi 25 Menyukai musik. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on. Di mana saja, kapan saja mendengarkan musik. Lebih suka berkomunikasi melalui telepon. Vega lagi ngapain nih? Iya, Fe, kenapa? Enggak, ini sih aku lagi ngerjain soal bahasa Inggris. Susah banget soalnya. Oke, yaudah aku balik lagi ke dalam ya kalau gitu. Oke. Fasih dalam berbicara. Efek nomor 15 tuh gimana sih caranya? Nah ini nih, kamu tuh harus baca dulu nih paragraf 1, 2, 3, 4-nya. Terus kamu jangan sampai kamu kelewatan deh pokoknya kalimat-kalimatnya. Bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri saat berpikir. Fact nomor 15, aku masih nggak ngerti nih. Nanti malam janjian yuk kita belajar bareng. Bisa nggak? Tips cara belajar yang efektif untuk tipe auditori. Bawalah perekam suara saat belajar. Merupakan salah satu keajaiban dunia. Bentar, Pak. Saya rekam dulu ya. Boleh. Jadi, saya ulang lagi ya. Jadi, Candi Borobudur merupakan salah satu. Belajar dengan cara tanya jawab ala guru dan murid. Nah, sekarang kita belajar jadi guru dan murid ya. Boleh. Nih, sekarang kita belajar sistem transportasi aja. Jadi urutannya itu Lakukanlah apa yang kamu ingin ingat. Majas adalah bahasa yang dipergunakan secara Menghafal dengan suara yang keras. Paguyuban merupakan kelompok masyarakat yang ikatan sosialnya didasari oleh ikatan Itu perorangan tadi yang tips untuk gaya belajar auditori. Tunggu tips gaya belajar lainnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow EduLab Indonesia. Berikut ini tipe gaya belajar visual yang ciri-cirinya suka membaca buku. Biasanya lebih suka berkomunikasi secara tertulis. Weh, lagi ngapain nih? Yaudah deh, aku balik lagi ke depan ya. Cenderung menyukai lukisan. Cenderung berpenampilan sangat rapi. Biasanya punya tulisan yang bagus loh. Kalau kamu punya ciri-ciri kayak gitu, itu tips belajar yang cocok buat kamu. Belajarlah menggunakan buku yang berilustrasi dan banyak warna. Tandai materi yang kamu anggap penting. Usahakan belajar di tempat yang terang ya. Hindari polusi visual ya. Kalau kamu punya ide, jangan lupa ditulis ya. Tahu mind map nggak? Mind map adalah rangkuman materi.
disertai dengan gambar. Itu tadi tips untuk gaya belajar visual. Tunggu tips untuk tipe gaya belajar lainnya ya. Kamu masuk ke dalam tipe gaya belajar kinestetik? Ayo ketahui ciri-cirinya berikut ini. Yang pertama, suka berolahraga. Biasanya kamu suka beberapa kegiatan olahraga sekaligus dan rajin menjalankannya. Dua, tidak bisa diam. Orang kinestetik biasanya cenderung aktif dan susah untuk disuruh diam. Terjadinya inflamasi yang Anda dapat menyebabkan Yang ketiga, tulisannya kurang bagus. Seringnya sih orang kinestetik memiliki tulisan yang agak sulit dibaca. Fek, pinjam catatan kamu yang tadi dong. Tulisan kamu, ini apa ya bacanya? Yang berikutnya, pandai meniru mimik muka orang lain. Orang kinestetik biasanya unik dan punya kemampuan untuk menirukan mimik muka seperti ini. Lebih suka mencoba-coba atau trial and error. Biasanya mereka lebih suka mencoba-coba, kalau gagal dicoba lagi sampai berhasil. Tempo bicaranya lambat. Orang kinestetik kalau ngomong itu biasanya lambat. Fek, karnivora itu apa sih? Jadi, karnivora itu adalah hewan yang Tetapi ia lebih mudah mengatakan apa yang ia pikirkan daripada menuangkannya dalam tulisan. kelamaan ditulis aja deh. Nggak bisa. Berikut ini cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Carilah manfaat dari ilmu yang akan dipelajari. Apa ya manfaat belajar biologi? Perbanyak frekuensi break atau jeda istirahat dan lakukan aktivitas ringan saat belajar. Jadi terjadinya inflamasi yang Anda dapat menyebabkan pola hidup tidak sehat sehari-hari, bahkan setelah ini lalu. Orang kinestetik harus terus bergerak, maka kamu bisa menulis sambil mendengarkan guru saat menerangkan. Saat kamu akan menghafal, kamu bisa menulis di udara agar mudah mengingatnya. Fek, tadi tuh yang makan tumbuhan tuh apa sih? Herbivora ya? Oke, herbivora. Itulah tips cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan follow sosial media EduLab lainnya. Sudah ditonton videonya? Sudah disimak dengan baik? Oke, sekarang kita curah pendapat ya. Dari video yang sudah anak-anak tonton tadi, apa yang anak-anak dapatkan? Tentang gaya belajar apa yang sudah anak-anak temukan? Yang berani silakan angkat tangan dan berdiri. Oke, silakan Meli. Setelah saya menonton video tersebut, saya menemukan 3 macam jenis belajar, yaitu auditorial, visual, dan kinestetik. Apa? Auditorial, visual, dan kinestetik. Coba diulangi teman-teman semua. Apa benar? Benar. Oke, beri aplaus buat teman-teman. Ya, sekarang kita cari tahu apa dan bagaimana pendapat kalian tentang gaya belajar auditori. Audio, ya, siapa? Oke, silakan. Dari video yang saya tonton tadi, saya dapat mempelajari gaya belajar auditori. Ternyata gaya belajar auditori lebih dominan menggunakan indera penglihatan. Oke, beri aplaus buat temannya. Selanjutnya, bagaimana pendapat kamu atau apa yang kamu ketahui tentang gaya belajar visual? Siapa yang bisa? Oke, silakan berdiri. Dari video tadi saya bisa mengetahui gaya belajar saya yaitu visual,
lebih menggunakan indera penglihatan untuk mengumpulkan informasi. Oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan mengisi lembar kerja, ya. Dimana di sini ada 15 pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Oke, silakan diisi ya. Jodoh. Ini jodoh. Baik, anak-anak sekalian, tugas kalian sekarang adalah menjawab 15 soal tersebut dengan cara memberi lingkaran. Ya. Silakan, tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban yang benar apabila kalian menggunakan jawaban yang sesuai dengan pribadi kalian. Silakan dijawab. Silakan diisi ya. Silakan diisi. Sesuaikan dengan perasaan atau kenyataan yang sering kalian temukan di lapangan. Sesuai dengan kenyataan. Sudah selesai? Sudah? Sudah dijawab semua di situ? Saya mau tanya ke anak-anak sekalian, siapa yang paling banyak menjawab A? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 14 siswa yang menjawab A, di mana jawaban A adalah siswa yang gaya belajarnya istimewa. Ya, jadi anak-anak sudah tahu tuh gaya belajarnya, sudah ya? Nah, kemudian yang kedua, siapa di antara anak-anak yang
banyak menjawab B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 siswa yang menjawab paling banyak option B. Artinya anak-anak gaya belajarnya adalah auditoria, ya, dimana banyak menggunakan indera pendengaran untuk mengumpulkan informasi atau mencari pengetahuan. Gitu kan? Kemudian siapa di antara anak-anak yang paling dominan menjawab C? 1, 2, 3. Ada 3 orang. Itu artinya anak-anak gaya belajarnya adalah kinestetik. Ya. Bagaimana kita ketahui bahwa gaya belajar kinestetik itu adalah gaya belajar yang menggunakan gerakan paling banyak, ya, atau langsung praktek, ya, langsung praktek, dia langsung paham dengan gaya. Baik, anak-anak sekalian, sudah tahu gaya belajar masing-masing? Sudah. Oke, terima kasih. Ya, artinya mulai hari ini anak-anak harus bisa merancang bagaimana cara belajarnya saya yang auditori, bagaimana cara belajarnya saya yang visual, dan bagaimana cara belajarnya saya yang kinestetik. Coba anak-anak buat rancangan gaya belajarnya masing-masing. Silakan. Yang sesuai dengan gaya belajarnya. Auditori buat rancangan gaya belajarnya. Kemudian yang visual buat rancangan gaya belajarnya. Kemudian yang kinestetik buat rancangan gaya belajarnya. Silakan. Anak sekalian, tadi anak-anak sudah mengenal bagaimana cara atau gaya belajarnya masing-masing. Nah, sekarang anak-anak diminta untuk menjawab rancangan yang sudah dibuat. Bagaimana rancangan cara belajar visual, cara belajar auditori, dan cara belajar kinestetik. Tadi sudah anak-anak membuat konsepnya ya? Ya. Sudah? Ya. Oke, sekarang mari kita dengarkan pendapat teman kalian masing-masing. Untuk yang gaya belajar visual, rancangannya seperti apa? Silakan, angkat tangan. Ya. Oke, silakan. Membuat coretan dan simbol-simbol penting. Membuat coretan dan simbol-simbol penting. Oke, lanjut. Silakan, April. Tadi menggunakan gambar-gambar berwarna dan video. Lebih banyak menggunakan Gambar-gambar yang berwarna dan video. Oke, siapa lagi? Oke, silakan. Berdiri. Belajar menggunakan buku yang banyak berilustrasi. Banyak menggunakan buku yang berilustrasi. Oke, siapa lagi? Silakan. Lagi. Secara tertulis dengan rapi. Apa? Yang benar? Tuangkan ide secara tertulis dengan rapi. Oke. Baik, beri aplaus buat temannya itu. Selanjutnya kita ingin dengar konsep rancangan gaya belajar yang auditori. Silakan, siapa? Oke, silakan di sini siapa? Ayo. Berdiri, silakan. dengan cara mendengar melalui kaset seminar lokakaryanya. Oke, baik. Lanjut, siapa lagi? Silakan, ayo. Belajar sambil mendengar musik. Belajar sambil mendengar musik. Oke, lanjut. Siapa? Fasih dalam berbicara. Fasih dalam Berbicara. berbicara atau menggunakan bahasa-bahasa lisan. Oke, beri aplaus buat teman-teman ini ya. Yang ketiga, rancangan gaya belajar yang kinestetik. Siapa? Oke, silakan. Dari sebelah kanan. Ayo.
Boleh. Belajar dengan diagram, gambar, dan peta. Iya, betul. Siapa lagi? Luar biasa. Silakan. Berdiri nak, Alwar. Membuat coretan simbol-simbol tanda-tanda penting yang penting. Oke, lanjut. Siapa lagi? Belajar menggunakan gaya. Belajar menggunakan gaya atau gerakan. Oke, beri aplaus. Nah, anak-anak sudah bisa merancang bagaimana gaya belajarnya masing-masing. Dan sekarang kita sudah beranjak pada kegiatan terakhir, yaitu membuat kesimpulan. Kita membuat kesimpulan sekaligus merefleksikan hasil belajar kita pada hari ini. Baik, anak-anak sekalian, siapa yang bisa membuat kesimpulan tentang layanan klasikal kita pada hari ini? Siapa? Oke, silakan Indah, satu orang perwakilan. Dari kegiatan belajar hari ini, banyak hal yang saya dapatkan. Yang pertama, saya sudah mampu menganalisis gaya belajar saya sendiri. Yang kedua, saya mampu mengevaluasi gaya belajar saya sendiri. Dan yang ketiga, saya mampu merencanakan gaya belajar saya sendiri sesuai dengan analisis. Oke, terima kasih. Itu artinya kita sudah berhasil di dalam proses layanan kita pada hari ini, di mana tujuan daripada layanan kita mulai dari yang pertama menganalisis, kemudian mengevaluasi, dan yang terakhir adalah merancang gaya belajar sesuai dengan analisis. Anak sekalian, mari kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan seperti biasa, diawali dengan doa dan kita akhiri dengan doa. Silakan. Ya. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih anak sekalian. Mudah-mudahan proses belajar kita pada hari ini bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kegiatan layanan selanjutnya tentang otak kiri dan otak kanan. Silakan anak-anak belajar di rumah. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan aku mengenang dirimu, seseorang yang jadi panutan dalam proses menggapai impian. Pendidikan yang telah engkau beri kan ku jadikan bekal masa depan. Jasa-jasamu selalu ku kenang.